Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030020041 akan menjelaskan tentang PPT tadi. Yang pertama adalah akhlak. Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, adat atau kebiasaan, muruah, dan diartikan sebagai tabiat. Akhlak menurut tokoh agama. Yang pertama ada Ibnu Miskawih. Akhlak ialah keadaan jiwa yang mengarahkan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa berpikir dan tanpa melihat. Dan yang kedua ada Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah suatu keadaan jiwa yang tertancap di dalamnya dan bersumbernya beberapa perilaku yang bisa keluar dengan mudah tanpa harus membutuhkan berpikir dan tanpa ikut campur dari orang lain. Yang ketiga ada Ibrahim Anis. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mana bersumber di dalamnya beberapa perilaku baik ataupun buruk dan perilaku tersebut dilakukan tanpa berpikir dan tanpa ada intervensi dari orang lain. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah kebiasaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan secara spontan serta tidak ada paksaan. Kemudian dalam diri manusia ada beberapa dorongan, yaitu tabiat, yaitu suatu dorongan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia, tetapi disebabkan oleh naluri dan faktor warisan sifat-sifat. Yang kedua ada akal pikiran, yaitu dorongan jiwa yang dipengaruhi oleh lingkungan manusia setelah melihat sesuatu, mendengar, merasakan, serta merabanya. Yang ketiga, hati nurani, yaitu dorongan jiwa yang hanya berpengaruh oleh alat kejiwaan yang dapat menilai hal-hal yang sifatnya abstrak, karena dorongan ini mendapat keterangan dari Allah. Kemudian objek mempelajari akhlak ada dua, yaitu untuk mengetahui perilaku manusia, yaitu ada standar norma, baik dan buruk, dan standar akal, benar dan salah. Kemudian ada tasawuf. Tasawuf secara bahasa adalah sofa yang artinya suci. Secara istilah adalah usaha mendekatkan diri kepada Tuhan melalui metode pensucian rohani maupun dengan amalan ibadah. Fungsi tasawuf untuk mensterilkan hati dan mensterilkan hati dari berbagai penyakit hati dan untuk mengantarkan manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian perilaku sufi menurut Harun Nasution adalah berakhlak dengan akhlak Allah dan mempunyai sifat seperti sifat Allah. Kemudian metode untuk menjadi seorang sufi yaitu dengan tasawuf falsafi atau pendekatan rasio, tasawuf akhlaki dengan pendekatan perilaku, dan tasawuf amali dengan pendekatan amal. Yang ketiga adalah akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh dunia, sehingga tercermin akhlak mulia dan dekat dengan Allah. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, serta benar dan salah. Akhlak tasawuf dan dunia modern. Keterlibatan seorang muslim dalam zaman modern ini harus selalu menjaga keharmonisan antara hubungan khalik dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030020041 ingin menjelaskan sedikit tentang berakhlak kepada Sang Pencipta dan ciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kemudian ada tiga unsur penting yang berhubungan dengan akhlak, yaitu kognitif atau pengetahuan dasar manusia melalui potensial intelektualnya. Yang kedua ada psikomotorik atau pelaksanaan pemahaman rasional, dan afektif atau pengembangan akal manusia. Selanjutnya adalah menjaga akhlak kepada semua yang berhubungan dengan kita. Yang pertama ada berakhlak kepada Allah. Akhlak yang terbaik yang bisa dilakukan kepada Allah yaitu mensyukuri nikmatnya dan selalu ikhlas terhadap semua ketentuannya. Akhlak ini diharuskan karena Allah Maha Pencipta, Allah memberi bekal potensi, Allah memberi sarana kehidupan, dan Allah memberi akal kepada manusia. Yang kedua, berakhlak kepada sesama manusia. Dapat dilakukan dengan menjaga sikap dan selalu menjaga akhlak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada sabar, qanaah, husnuzon, tasamuh, dan ta'awun. Yang ketiga adalah
Berakhlak dengan diri sendiri dapat dilakukan dengan cara menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Berakhlak dengan diri sendiri bukan berarti memfokuskan kebaikan diri sendiri, akan tetapi tetap harus memprioritaskan dirinya sebagai hamba Allah. Yang keempat adalah berakhlak kepada lingkungan. Menjaga lingkungan hidup tergolong dalam salah satu tujuan hidup dan tercantum juga dalam Al-Quran dan hadis dan menjadi salah satu yang terpenting dalam mengukuhkan keimanan. Dasar manusia wajib menjaga lingkungan adalah manusia hidup dan mati di lingkungan. Alam merupakan pokok pembahasan Al-Quran dan manusia diperintah untuk menjaga dan memanfaatkan potensi alam. Selebihnya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030200041 ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak, yaitu qalbun atau hati. Pengertian qalbun berasal dari bahasa Arab yang bermakna hati. Dalam bahasa Arab juga ada lafal yang mempunyai kata dasar qalbun yang bermakna membalik. Jadi antara hati dan bolak-balik dalam bahasa Arab katanya sama. Lebih tepatnya dinamakan hati karena sering bolak-balik. Dalam hati manusia terdapat komponen-komponen. Komponen tersebut ada 3, yaitu qalbun sahih atau hati yang suci, qalbun mayit atau hati yang mati, qalbun marid atau hati yang hidup tapi terdapat penyakit. Kemudian cara penyembuhan hati. Terdapat 5 cara dalam menyembuhkan hati. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan maknanya, memperpanjang zikir malam, salat malam, berkumpul dengan orang saleh, dan mengosongkan perut atau puasa. Kenapa puasa? Karena puasa bukan hanya menahan lapar atau haus, tetapi juga dapat menahan nafsu sehingga dapat mensucikan hati. Tapi jangan sampai kita menjadikan perbuatan maksiat sebagai sarana untuk menyembuhkan hati, karena itu termasuk cara yang salah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang taubat. Pengertian taubat diambil dari bahasa Arab taba yatubu taubatan wa mataba taibun. Taibun sendiri memiliki arti orang yang bertaubat, sedangkan taubat sendiri berarti kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan atau kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat langkah-langkah taubat, yaitu dilakukan segera, yang berarti jika ada kesempatan harus segera dilakukan, tetapi harus dengan niat yang sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Terus mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, berjanji tidak mengulangi, dan beramal saleh. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030200041 ingin mereview sedikit tentang sabar. Asal kata sabar berarti mencegah dan menghalangi. Sabar adalah menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, mencegah lisan untuk merintih, dan menghalangi anggota tubuh untuk tidak menampar pipi dan merobek pakaian dan sejenisnya. Berkaitan dengan menampar pipi dan merobek pakaian dan sejenisnya, ini berkaitan dengan budaya jahiliyah. Sabar berasal dari kata sabaro yasburu sabron. Terdapat ayat tentang sabar, yaitu wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Kata wasbir terdiri dari sobaro, maknanya berkisar dalam 3 hal. Yang pertama, menahan, bermakna konsisten menahan sebuah sikap. Yang kedua, ketinggian sesuatu, bermakna sampai puncak segala sesuatu. Yang ketiga, jenis batu, bermakna kukuh dan kasar atau potongan besi. Artinya sabar adalah menahan gejolak nafsu demi mencapai yang terbaik. Kemudian kata azm dari segi bahasa adalah keteguhan hati dan tekad melaksanakan sesuatu. Menurut Syekh Muhammad bin Salih, sabar terbagi menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak maksiat, dan sabar saat ditimpa cobaan. Kemudian sabar di dalam Al-Quran. Yang pertama, sabar menerima cobaan hidup terdapat dalam Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sabar dari keinginan hawa nafsu terdapat dalam Al-Munafikun ayat 9.
Kemudian sabar dalam taat kepada Allah terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 65. Sabar dalam berdakwah terdapat dalam Luqman ayat 17. Kemudian sabar dalam perang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan sabar dalam pergaulan terdapat dalam An-Nisa ayat 19. Kemudian konsep sabar dalam psikologi diawali dengan tidak emosi, lanjut mengendalikan diri, bertahan pada aktivitas sulit, menerima kenyataan, berpikir panjang, tidak putus asa, tenang, pemaaf, ikhlas, dan akan kembali lagi kepada tidak emosi, dan seterusnya. Kemudian ada cara melatih kesabaran. Dengan kita ikhlas, mengambil pelajaran dari kisah penyabar, bisa juga dengan qiraatul Quran, latihan, atau juga dengan puasa, mujahadah, serta mengingat tujuan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.